Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu latihan soal ujian sumatif semester 1 part 2. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Soal nomor 21. Manusia yang hidup di daerah dingin perlu menyesuaikan suhu udara yang masuk ke paru-paru menjadi lebih hangat agar paru-paru kita tidak kaget menerima udara dingin. Salah satu yang bertugas menyesuaikan suhu udara adalah hidung. Bagian hidung yang bertugas menyesuaikan udara yang masuk adalah A. Rambut-rambut hidung, B. konka, C. selaput lendir, D. enzim renin. Jawabannya B. konka. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Sedangkan rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Dan enzim renin berfungsi mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu di dalam lambung. Soal nomor 22. Saluran bersama antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan disebut A. faring, B. laring, C. bronkus, D. bronkiolus. Jawabannya A. faring. Faring merupakan saluran tempat bercabangnya saluran pernafasan dan saluran makanan bertemu. Sedangkan laring merupakan saluran pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Bronkus merupakan cabang dari trakea dan bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Soal nomor 23. Seorang atlet berlari dengan cepat di lapangan bola. Volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimal pada saat dia berhenti berlari sebanyak kurang lebih 1.500 ml disebut A. kapasitas vital paru-paru, B. kapasitas total paru-paru, C. volume cadangan inspirasi, D. volume cadangan ekspirasi. Jawabannya D. volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 ml. Untuk kapasitas vital paru-paru merupakan total dari volume tidal plus volume cadangan ekspirasi plus volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru memiliki volume sekitar 3.500 ml. Kapasitas total paru-paru merupakan volume udara yang dapat ditampung maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru plus volume residu, yaitu sekitar 4.500 ml. Volume cadangan inspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1.500 ml. Soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Mekanisme pernafasan pada gambar di samping merupakan jenis A. inspirasi, B. ekspirasi, C. ekskresi, D. sekresi.
Jawabannya A. Inspirasi. Inspirasi merupakan proses menarik nafas yang ditandai dengan diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan untuk ekspirasi merupakan proses pengeluaran nafas. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa dari tubuh, dan sekresi merupakan proses pelepasan zat berbentuk cairan oleh kelenjar atau sel dalam tubuh. Soal nomor 25, perhatikan gambar berikut. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pernafasan seperti gambar di samping terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya D4. Pada nomor 4, alveolus merupakan tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Sedangkan nomor 1, hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Nomor 2, faring merupakan saluran tempat bercabangnya saluran pernafasan dan saluran makanan bertemu. Dan untuk nomor 3, bronkus merupakan cabang dari trakea. Struktur bronkus sama dengan trakea tetapi lebih kecil. Soal nomor 26, perhatikan gambar berikut. Tempat untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya C3. Nomor 3 merupakan kandung kemih yang berfungsi untuk menampung sementara urin yang dihasilkan sebelum dikeluarkan melalui uretra. Nomor 1, ginjal merupakan organ yang berfungsi untuk menyaring zat sisa dan racun dalam tubuh. Nomor 2, ureter berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Dan untuk nomor 4, uretra berfungsi mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Soal nomor 27, organ berikut ini yang bukan merupakan organ ekskresi adalah A. Jantung, B. Hati, C. Kulit, D. Paru-paru. Jawabannya A. Jantung. Organ tubuh yang merupakan organ ekskresi antara lain ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Sedangkan jantung merupakan organ yang berfungsi memompa darah pada sistem peredaran darah. Untuk jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 28, perhatikan gambar berikut. Bagian ginjal seperti gambar di samping yang berfungsi sebagai pembentukan urin primer ditandai oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya A1. Pembentukan urin primer terjadi pada tahap filtrasi. Tahap filtrasi ini terjadi pada glomerulus. Untuk nomor 2, tubulus proksimal merupakan tempat terjadinya proses reabsorpsi. Untuk nomor 3, tubulus distal merupakan tempat terjadinya proses augmentasi. Nomor 4, tubulus connectivus merupakan saluran yang berfungsi untuk menampung urin dari berbagai nefron, kemudian mengantarkannya ke pelvis. Soal nomor 29, perhatikan gambar berikut.
Bagian kulit yang paling mendukung fungsi sebagai organ ekskresi ditunjukkan pada nomor A4, B3, C2, D1. Jawabannya B3. Kelenjar keringat merupakan bagian kulit yang berfungsi sebagai organ ekskresi menghasilkan keringat. Sedangkan nomor 1, rambut kulit berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan melindungi dari pemaparan sinar matahari. Nomor 2, kulit ari berfungsi memberi ketahanan mekanis, melindungi bagian tubuh dari paparan sinar ultraviolet dan mikroorganisme berbahaya, serta menjaga kulit agar tetap lembab. Nomor 4, akar rambut berfungsi mengalirkan semua zat gizi yang diperlukan rambut dari kulit hingga ujung. Soal nomor 30, ketika seseorang kencing dan terdapat darah dalam kencingnya tersebut, maka orang tersebut mengalami A. batu ginjal, B. hematuria, C. diabetes insipidus, D. albuminuria. Jawabannya B. hematuria. Hematuria, penyakit ini ditandai dengan terdapatnya darah dalam urin. Sedangkan batu ginjal merupakan terbentuknya batuan di rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Diabetes insipidus menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Untuk albuminaria menyebabkan adanya protein dalam darah akibat adanya kerusakan pada sistem penyaringan ginjal. Soal nomor 31, Edo menarik sebuah gerobak berisi batu dengan gaya sebesar 500 Newton, sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan Edo adalah A. 5000 Joule, B. 500 Joule, C. 50 Joule, D. 5 Joule. Jawabannya A. 5000 Joule. Diketahui F sama dengan 500 Newton, S sama dengan 10 meter. Ditanya W, jawab W sama dengan F kali S. W sama dengan 500 kali 10, maka W sama dengan 5000 Joule. Soal nomor 32, seekor kuda menarik delman dengan gaya 7000 Newton sehingga delman tersebut berpindah sejauh 10 meter. Jika waktu yang diperlukan agar delman tersebut berpindah adalah 100 detik, maka besar daya yang dihasilkan oleh kuda tersebut adalah A. 0,7 watt, B. 7 watt, C. 70 watt, D. 700 watt. Jawabannya D. 700 watt. Diketahui F sama dengan 7000 Newton, S sama dengan 10 meter, dan T 10 sekon. Ditanya P, jawab P sama dengan W per T. Nah, karena W itu sama dengan F kali S, maka rho P sama dengan F kali S per T. P sama dengan 7000 kali 10 per 100, maka diperoleh P atau daya sebesar 700 watt. Soal nomor 33, Jarjit mengendarai sepeda ontel dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika massa sepeda Jarjit 20 kg, berapa energi kinetiknya?
A. 10 Joule, B. 20 Joule, C. 30 Joule, D. 40 Joule. Jawabannya D. 40 Joule. Diketahui M sama dengan 20 kg, V sama dengan 2 meter per sekon, ditanya EK. Jawab, EK sama dengan setengah MV kuadrat. EK sama dengan setengah kali 20 kali 2 kuadrat. EK sama dengan setengah kali 20 kali 4. Maka diperoleh EK atau energi kinetik sebesar 40 Joule. Soal nomor 34, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 36 km per jam dan memiliki energi kinetik sebesar 200 Newton. Berapa besar massa benda tersebut? A. 4 kg, B. 8 kg, C. 16 kg, D. 20 kg. Jawabannya A. 4 kg. Diketahui EK sama dengan 200 Joule, V sama dengan 36 km per jam. Nah, di sini kita harus merubah satuan kecepatan yang tadinya kilometer per jam menjadi meter per sekon. Kita perlu ingat, 1 km itu sama dengan 1000 meter dan 1 jam sama dengan 3600 sekon. Maka V-nya berubah menjadi 36 kali 1000 per 3600. Maka hasilnya kecepatan atau V sama dengan 10 meter per sekon. Ditanya M, jawab. KA, jawab EK sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, nanti kita memakai bantuan segitiga ajaib, maka rumusnya berubah menjadi M sama dengan EK per setengah V kuadrat. M sama dengan 200 per setengah kali 10 kuadrat. M sama dengan 200 per setengah kali 100. M sama dengan 200 per 50, maka diperoleh M atau massa bendanya sekitar 4 kg. Soal nomor 35, sebuah katrol tetap digunakan untuk mengangkat beban sebesar 50 Newton. Jika lengan kuasanya 15 meter, berapakah gaya yang dikeluarkan dan berapakah panjang lengan bebannya? A. F sama dengan 25 Newton dan LB sama dengan 20 meter. B. F sama dengan 50 Newton dan LB sama dengan 15 meter. C. F sama dengan 35 Newton dan LB sama dengan 25 meter. D. Sama dengan F sama dengan 40 Newton dan LB sama dengan 10 meter. Jawabannya B. F sama dengan 50 Newton dan LB sama dengan 15 meter. Diketahui W sama dengan 50 Newton dan LK sama dengan 15 meter. Karena termasuk katrol tetap, maka KM atau keundungan mekanisnya sama dengan 1. Ditanya F dan LB, jawab KM sama dengan W per F. 1 sama dengan 50 per F. 1 kali F sama dengan 50, maka F-nya sama dengan 50 Newton. KM sama dengan LK per LB. 1 sama dengan 15 per LB. 1 kali LB sama dengan 15, maka LB-nya sama dengan 15 meter. Soal nomor 36, perhatikan gambar berikut. Besarnya keundungan mekanis dari gambar katrol di samping adalah A.
1, B 2, C 3, D 4. Jawabannya D 4. Gambar katrol tersebut merupakan jenis katrol majemuk. Pada katrol majemuk, besarnya keuntungan mekanis sama dengan jumlah tali atau jumlah roda pada katrol. Karena terdapat 4 roda katrol pada gambar tersebut, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 37, sebuah sepeda memiliki jari-jari gear 7 cm dan jari-jari roda 28 cm. Tentukan keuntungan mekanis sepeda tersebut. A 4, B 7, C 14, D 28. Jawabannya A 4. Diketahui R besar sama dengan 28 cm, R kecil sama dengan 7 cm. Ditanya km, jawab km sama dengan R besar per R kecil. Km sama dengan 28 per 7, maka km sama dengan 4. Soal nomor 38, bidang miring sepanjang 2 meter digunakan untuk menaikkan box yang beratnya 5000 Newton ke atas truk dengan gaya 2500 Newton. Berapakah tinggi bak truk tersebut? A 1 meter, B 2 meter, C 3 meter, D 4 meter. Jawabannya A 1 meter. Diketahui S sama dengan 2 meter, W sama dengan 5000 Newton, dan F sama dengan 2500 Newton. Ditanya H, jawab W per F sama dengan S per H. 5000 per 2500 sama dengan 2 per H. Nah, nanti bisa disederhanakan antara 5000 dan 2500, masing-masing dibagi 2500 menjadi 2 per 1. Jadi langsung kali silang, 2 kali H sama dengan 2 kali 1. 2H sama dengan 2 dan H sama dengan 1 meter. Soal nomor 39, sebuah batu yang beratnya 900 Newton diangkat dengan tuas yang panjangnya 2 meter. Jika lengan beban 50 cm dan titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, tentukan gaya yang diperlukan dan keuntungan mekanisnya. A. F sama dengan 100 Newton dan Km sama dengan 1. B. F sama dengan 200 Newton dan Km sama dengan 2. C sama dengan F sama dengan 300 Newton dan Km sama dengan 3. D. F sama dengan 400 Newton dan Km sama dengan 4. Jawabannya C. F sama dengan 300 Newton dan Km sama dengan 3. Diketahui W sama dengan 900 Newton, L sama dengan 2 meter, LB sama dengan 50 cm, sama dengan juga 0,5 meter. Nah, panjangnya LK sama dengan L min LB, 2 min 0,5, maka LK sama dengan 1,5 meter. Ditanya F, jawab W per F sama dengan LK per LB. 900 per F sama dengan 1,5 per 0,5. Nah, nanti dikalikan silang. 1,5 kali F sama dengan 900 kali 0,5. F sama dengan 900 kali 0,5 per 1,5, maka F sama dengan 300 Newton.
Untuk keuntungan mekanisnya, Km sama dengan W per F, Km sama dengan 900 per 300, maka keuntungan mekanis atau Km-nya sebesar 3. Soal nomor 40, perhatikan gambar berikut. Besarnya gaya yang dibutuhkan anak tersebut untuk mengangkat batu ialah A. 40 Newton, B. 80 Newton, C. 140 Newton, D. 200 Newton. Jawabannya A. 40 Newton. Diketahui W sama dengan 360 Newton, LB sama dengan 20 cm atau juga sama dengan 0,2 meter, dan LK sama dengan 180 cm atau 1,8 meter. Ditanya H, jawab W per F sama dengan LK per LB. 360 per F sama dengan LB per 0,2. 1,8 kali F sama dengan 360 kali 0,2. F sama dengan 360 kali 0,2 bagi 1,8. Maka diperoleh F sama dengan 40 Newton. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.